Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 dan 3. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa demi kelancaran pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kelas 2 dan 3 pada hari ini. Apa ada yang izin untuk kelas 2? Alhamdulillah masuk semua. Untuk kelas 3? Oh ya, masuk semua. Alhamdulillah kita masuk semua ya. Pada hari ini, kenapa kalian satu kelas? Karena Bu Yayu hari ini izin mengikuti rapat, jadi dia tidak bisa memberikan pelajaran pada hari ini. Jadi kelas 3 untuk hari ini akan belajar bersama Bu Yuli dengan kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 4 untuk kelas 2 dan 3. Untuk kelas 2, tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumahku. Pembelajaran 3, mata pelajaran matematika. Dan untuk kelas 3, tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 5, mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak untuk hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah kalau sudah siap untuk belajar. Sebelum kita masuk dalam subtema 1, terlebih dahulu Ibu mau membahas sedikit pembelajaran sebelumnya. Untuk kelas 2, yaitu tentang bangun datar. Apa sih bangun datar itu? Ya betul, bangun datar itu sebutan untuk bangun yang memiliki 2 dimensi. Sekarang untuk kelas 3, kita akan membahas pembelajaran sebelumnya yaitu tentang kewajiban dan hak tentang makanan. Sekarang Ibu mau tanya, bersyukur atas semua makanan yang ada itu termasuk kewajiban apa hak? Coba Mbak Mita jawab. Betul, itu termasuk kewajiban. Terus Ibu mau tanya lagi sama Mas Randy. Mendapat makanan sehat dan bersih itu kewajiban apa hak? Oh iya, betul sekali, itu adalah hak. Pada tujuan pembelajaran kali ini untuk kelas 2, yaitu kalian harus bisa menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar. Untuk kelas 3, kalian harus mampu menjelaskan maksud kalimat saran pada teks bacaan yang ada di buku kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, kalian buka dulu bukunya halaman untuk kelas 2 halaman 25 dan kelas 3 halaman 32. Anak-anak kelas 3, di sini ada bacaan rumah teks berlindung. Ibu minta kalian membaca di dalam hati. Ibu di sini akan menjelaskan dulu kepada kelas 2. Dan nanti setelah kalian membaca teks yang ada di buku ini Ibu akan membagi beberapa kelompok nanti untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak kelas 2, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Di sini ada gambar rumah yang tidak bersih.
Di dalamnya ada berbagai macam benda, di mana salah satu dari benda ini termasuk dari contoh bangun datar. Coba kalian amati gambar di bawah ini dan menentukan mana aja yang termasuk bangun datar. Yang termasuk bangun datar, di sini ada layang-layang, terus ada potongan kertas. Ini termasuk jenis bangun datar. Jadi untuk menentukan ruas garis pada layang-layang, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa ruas garis pada bangun datar layang-layang? Ada 4. Ya, betul. Terus yang kedua, di sini ada potongan kertas. Dari potongan kertas ini terdapat bangun datar, jajar genjang, dan trapesium. Untuk jajar genjang, mari kita hitung bersama-sama ruas garis bangun datarnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa? Ada 4 ruas garis. Yang trapesium kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa ruas garis? Ada 4. Kita hitung lagi sudutnya. Ini sudut, ini yang pojok ini sudut. Kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4. Dan titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti bangun datar jajar genjang itu mempunyai ruas garis, titik sudut, dan sudut sejumlah sebanyak 4. Yang trapesium juga sama, kita hitung sudut dan titik sudutnya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Dan titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti antara jajar genjang dan trapesium itu untuk ruas garis, titik sudut, dan sudutnya itu ada 4. Nah, sekarang anak-anak kelas 2, Ibu akan membagi beberapa kelompok pada kalian untuk mengerjakan soal yang ada di buku ini. Tentukan ruas garis, titik sudut, dan sudutnya masing-masing pada bangun datar yang ada pada gambar ini. Sambil kalian mengerjakan tugas dari Ibu akan mengajar ke kelas 3 terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak kelas 3? Apakah sudah selesai membacanya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu mau tanya pada kelompok masing-masing. Dari mengamati teks bacaan ini, tolong garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran dan tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ibu mau tanya untuk yang kelompok 1. Apa sih sarannya? Coba diwakilkan sama Mas Budi. Iya, betul. Sarannya Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur
karena memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Terus untuk yang kelompok 2, apa sarannya? Coba Mbak Vika diwakilkan. Ya, betul. Seharusnya Udin dan Mutiara tidak mengeluh rumah yang bocor karena masih bisa diperbaiki. Sekarang untuk kelompok 3, apa sarannya? Coba Mas Bayu. Iya, betul. Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibu agar terus bersyukur. Betul. Sekarang untuk kelompok 4, perwakilan 1 yang menjawab. Oh iya, Mbak Via yang mau menjawab. Apa Mbak Via? Ya, betul. Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya dibanding kita. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang lebih susah dibanding kita tetap nanti banyak bersyukur. Di sini untuk pertanyaan yang kedua, yaitu baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di dalam diskusi ini. Yang pertama, tadi kelompok 1, maksud dari bersyukur apa? Iya, betul. Maksud dari bersyukur itu berterima kasih kepada Tuhan karena telah dikaruniai banyak hal. Yang kelompok 2, mengeluh itu maksudnya apa? Ya, betul. Mengeluh itu menyatakan susah karena rumah bocor. Yang kelompok 3, untuk penjelasan kalimat sarannya, nasihat. Apa tadi nasihat? Ajaran atau pelajaran baik, bisa juga ajaran atau petunjuk, peringatan atau teguran yang baik. Sekarang kelompok 4, apa? Orang yang lebih susah. Maksudnya ada banyak orang di sekitar yang hidupnya lebih susah dibandingkan kita. Pintar-pintar untuk anak kelas 3. Baiklah, kalau begitu sekarang untuk latihan individu, kalian buka bukunya halaman 35, yaitu untuk membedakan kewajiban dan hak di rumah. Kalian memilih mana yang hak dan mana yang kewajiban. Sekarang Ibu akan ke kelas 2 dulu, memberi pelajaran pada kelas 2. Anak-anak kelas 2, bagaimana tugasnya? Apa sudah selesai apa belum? Sudah selesai ya. Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, untuk kelompok 1 yang menjawab ya. Dari bangun persegi panjang dan persegi, berapa ruas garis pada bangun datar ini? Iya, betul, ada 4. Jadi persegi panjang dan persegi itu ada 4 ruas garis, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Sekarang untuk yang kelompok 2, mau diwakilkan sama Mbak Yahira. Ya. Sekarang berapa untuk bangun datar segitiga dan trapesium? Untuk yang segitiga itu ada 3 ruas garis, 3 titik sudut, dan 3 sudut. Untuk trapesium ada 4 ruas garis,
ada 4 sudut dan ada 4 titik sudut. Untuk kelompok 3, sekarang bangun datar jajar genjang dan segi 5. Ada berapa ini ruas garis sudut dan titik sudutnya? Untuk jajar genjang ada 4. Untuk segi 5 ada 5. Iya, betul. Berarti kalian sudah paham ya? Untuk pelajaran bangun datar, mengetahui ruas-ruas garis pada bangun datar. Sebentar, Ibu mau ke kelas 3 dulu. Anak-anak kelas 3, bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan sama Ibu, nanti Ibu nilai. Ya, sekalian kumpulkan dulu, nanti Ibu nilai. Anak-anakku kelas 2 dan 3, bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Kalau begitu, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Dan pesan Ibu agar kalian tetap selalu belajar di rumah, tetap memakai masker saat keluar rumah, tetap mematuhi protokol yang ada, dan tetap semangat belajar. Sekarang kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.